Didukung oleh siapa? Apakah Ganjar didukung oleh PDIP? Bisa saja partai lain yang akan mendukung Ganjar, bukan ya? Ya. Karena politik apapun bisa terjadi dalam waktu yang singkat. Yang singkat ya. Apapun bisa terjadi gitu kan. Iya. Ada yang bisa kebayangkan Ahok kan mungkin dikalahkan semua orang itu kan waktu yang singkat. Iya. Tapi begitu isu keyakinan. Metro Bali Podcast. Selamat datang di Metro Bali Podcast. Beli putu yang bagus genjing ini. Waduh, terima kasih beli Nyoman ini udah diundang bisa datang ke studio yang hebat ini kan ya. Sudah lama nggak ketemu. Sudah lama, ada berapa tahun ya kita? Wah, sebetulnya memang on and off ya, karena mungkin yang terakhir itu mungkin ada setahun tidak ketemu ya. Iya. Tapi memang kita sering lewat telepon saja dan lain sebagainya kan. Ya, betul. Sebagai sohib lawat di perjuangan itu kan saya sering kangen dengan masa-masa lalu itu loh ya kan. Iya. Masa tahun 80-an ke atas, 90-an, 2000 itu kan ya, di mana Bali dulu hampir ramai sekali kan ya. Dan kita selalu ada di garis arena pertempuran itu kan ya. Iya. Wah, udah lama sekali itu ya. Beli putu ingat Forum Merah Putih itu waktu berkantor di Renon itu kan kita asik sekali ngobrol tentang politik pada zaman itu. Waduh, itu kan memang itu masa-masa, sebetulnya itu masa-masa yang paling hebat sekali. Masa yang penuh romantis, masa yang energinya tinggi sekali kan ya. Dulu Palguna kan bagian daripada kita juga, Puspo Yoga bagian daripada kita juga gitu kan ya. Kemudian kita ada gedung 3 lantai, lantai 2 kita pakai satu diskusi, lantai 3 kita pakai untuk siaran radio kan itu. Ya, kita betul, ada radio dulu di sana kan ya. Ya. Jadi semua datang sana, Cornelis Lee, Andi Malarangeng itu kan ya. Kemudian Anies Baswedan pernah datang ke sana, Jodadi Condro pernah datang ke sana, Daniel Dagidae pernah datang ke sana. Jadi sebetulnya tempat itu luar biasa bersejarah untuk kawan-kawan kita. Itu tidak terlepas dari pertemanan masa lalu ya. Pada saat kuliah di Gajah Mada, kemudian terjun ke dunia politik praktis juga sangat lekat dengan kawan-kawan di Kagama ya itu. Ya sebetulnya ya itu kan saya kan satu angkat sama Jokowi itu kan ya. Saya angkat 80, saya di Sospol, dia di Kehutanan. Tapi tempatnya dekat sekali. Sering makan namanya di SGPC, Sego Pecel itu kan ya. Itu pokoknya tempat masakan yang paling murah di sana kan ya. Paling murah Yang sekali. disukai Jokowi? Ya yang itu kan masakan Sego Pecel murah, hemat lagi kan ya. Itu memangnya nggak ada mahasiswa kaya dulu kan ya. Semua miskin itu kan ya. Artinya sederhana lah gitu kan ya. Tapi saya tuh waktu di Gajah Mada angkatan 80, saya satu angkatan sama Pratikno, Pratikno Mensesnek itu. Yang tim Mensesnek, Retno Marsudi, Bu Menlu itu kan ya. Ya. Satu angkatan sama dia. Kemudian Muhammad Umar, sekretaris Wapres 3 kali itu. Ya. Sekarang Umar tuh jadi dubes di Prancis itu kan ya. Satu angkatan sama dia. Wesa Kepuja, dubes Indonesia di Belanda itu. Saya satu kos sama dia. Satu kos. Oh ya? Ari Dwi Payana, koordinator staf khusus jauh di bawah saya itu, mungkin 4 tahun di bawah saya itu kan ya. Jadi semua roman masa lalu itu ada di sana. Ya, Gitu sungguh beruntunglah Beli Putu. Setelah Beli Putu mengenyam pendidikan di Kagama, tentu banyak ilmu yang didapat, kemudian terjun ke dunia politik praktis ya. Yang kita sebut terakhir Beli Putu kan bergabung di Partai Demokrat. Ya, itu betul. pada saat bagaimana cerita bisa bergabung di situ? Sebetulnya begini, waktu dulu saya jadi ketua Forum Merah Putih kan Palguna sekretaris saya tuh. Ya. Jadi saya dengan Dewa Palguna tuh menjalankan forum ini kan sebagai lembaga LSM tuh kan ya. Dia bertemu dengan Pak SBY itu lama tuh kan ya, sama Palguna ketemu sama dia tuh. Jadi kira-kira bertemu tuh tahun 96, 97, 98 itu ketemu aja tuh. Jadi cukup dekat dan sebagainya di sana. Kemudian sebelumnya saya mendirikan partai namanya Partai PIB dengan Khatib Basri, Rocky Gerung, Dr. Syahrir, Imed Hasan Putro gitu kan mendirikan itu sama mereka kan ya itu. Itu selesai dulu pemilu 2003-2004 itu kemudian diminta sama Pak SBY untuk gabung terutama untuk Pilpres itu kan ya. Kalau nggak salah Beli Putu ikut inisiator Partai Demokrat ya? Sebetulnya saya karena inisiator tidak, saya karena dekat sama di PIB ya inisiatornya. Di PIB saya ikut mendirikan partai itu dengan Rocky Gerung itu kan, dengan Rocky, betul, ya. Khatib Basri lah, bekas menteri Keuangannya itu kan ya, Pak Khatib itu yang kemudian di UI itu kan ya. Tapi dengan Pak SBY begitu, Pak SBY kemudian mendirikan Partai Demokrat, kemudian pertarungan Pilpres itu menjadi tim untuk Bali.
Ya, untuk beli putu. Ya, saya jadi tim untuk menggerakkan suara untuk Bali dan bagian timur itu kan ya. Betul. Bagian timur dengan Pak SBY itu. Kemudian saya bergabung dengan Partai Demokrat, saya menjadi ketua Litbang di DPP Pusat. Betul. Kemudian diminta sama Pak SBY, kemudian menjadi ketua Bapilu Partai Demokrat selama hampir 4 tahun itu kan ya. Ya, sekarang ini menjadi Dewan Kehormatan ya? Ya, sekarang saya udah mau pulang kampung, udah lelah juga kan ya. Jadi sebetulnya sudah hampir 30-40 tahun ngurus politik itu kan ya. Jadi tidak fair dengan keluarga kan, jadi kita mesti urus keluarga. Tapi kalau ngurus Partai Demokrat cukup di Bali saja, biar tidak terlalu sibuk kan ya. Soalnya kalau dulu beli nyoman ya, kalau jadi ketua Bapilu itu hampir nggak punya waktu untuk diri sendiri. Saya sering terbang dari dari Jakarta ke Sangihe Talaut, kemudian ke Papua, kemudian ke Fakfak, ke Jambi, kemudian ke Kepri gitu. Jadi berat sekali, berat sekali itu. Jadi betul. Berat. Ya, kalau kita berbicara sekarang persoalan presiden ya, pemilihan presiden 2024 ini, tentu Beli Putu sebagai pernah menjadi tim pemilihan presiden di zaman SBY, Beli Putu melihat peta politiknya seperti apa? Begini, kalau dulu kan saya menjadi tim konvensi di dalam pemilihan presiden di Partai Demokrat itu kan, ya kan saya Pak Ruki, Jenderal Swadi Marasabesi di sana itu kan juga jadi tim tuh. Jadi sebetulnya memang cukup paham juga, tapi karena di sana kan tim konvensi berbeda sekali dengan yang ada saat sekarang tuh kan ya. Tim kemudian dipilih berdasarkan rasio di seluruh Indonesia, orang kampanye di seluruh Indonesia. Kan ada Anies di sana kan. Salah satu ada Anies itu kan ya. Tapi kalau kita lihat bahwa pemilihan 2024 ini polanya berbeda sekali. Sekarang orang sudah main itu. Elektabilitas yang cukup tinggi itu kan ada Prabowo, ada Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, ada Erlangga Hartarto, ada AHY dan lain sebagainya itu juga kan ya. Itulah. Tapi kebetulan 3 calon itu saya sekolah bareng itu kan ya. Kan saya sekolahnya sama itu. Sama Anies, sama Ganjar Pranowo cukup kental juga, sama Erlangga di kelas dia di teknik itu kan ya. Dia di bawah saya lagi setahun, Anies juga setahun itu. Tapi cukup kenal, cukup dekat juga gitu loh kan ya. Tapi tidak mau ikut campur ya wawi-wawi. Udah berat, udah pernah mengalami dengan Pak SBY kan. Jadi pengamat lah sekarang ya. Cukup berteman aja. Itu aja, udah cukup. Ini kan agak beda sedikit ya. Pemilihan Jokowi 5 tahun, 10 tahun yang lalu dengan sekarang pemilihan presiden 2024 nanti kan peta pemilihannya kan berubah ini. Umurnya kebanyakan yang sudah milenial. Ini pendapat Beli Putu seperti apa ini? Sebetulnya kalau kita lihat dari statistik itu ya, ini statistik ini yang bicara, ini bukan kita yang bicara. Milenial itu 147 juta itu kan ya. Jadi semua pemainnya muda, wacananya, barangnya baru, pasarnya berbeda, isunya berbeda juga itu kan. Yang tua-tua itu nggak menarik, karena yang baru itu ahistoris, tidak ada memang keterkaitan dengan masa lalu. Baik Anies, baik Ganjar maupun Erlangga, AHY dan lain sebagainya. Orang suka lihat muda, karena zaman sekarang itu kan namanya digital dan milenial. Orang suka lihat perform penampilan, orang lihat gestur dan lain sebagainya. Itu dia lihat itu kan ya. Tapi memang berat sekali. Entah siapapun yang jadi pemimpin di Indonesia, masalahnya pasti berat. Lihat aja ekonomi sekarang tuh kan ya. Hampir bank bangkrut, ekonomi bangkrut itu juga kan ya. Banyak orang kehilangan pekerjaan dan lain sebagainya itu. Memang itu berat sekali. Yang menjadi pemimpin nanti itu pasti harus mempunyai CC kapasitas yang lebih besar. Kalau nggak itu kan bisa masalah Indonesia di masa depan itu kan ya. Oleh karena itu orang Indonesia jangan terlalu nyinyir. Ini nyinyir aja semua disikapi negatif itu bahaya juga kan ya. Jadi kita memang harus sebagai bangsa harus lebih terbuka, lebih bersatu kita ini untuk membereskan masalah-masalah ekonomi. Terutama sekarang itu masalah COVID itu kan. Masalah COVID harus kita bersatu supaya kita bisa melewati, supaya kita bisa tumbuh dengan baik, itu aja. Ya berarti sekarang untuk Pilpres 2024 ini dibutuhkan pemimpin yang paham tentang teknologi, paham tentang keadaan ekonomi dunia, kan seperti itu? Sebetulnya iya juga ya. Jadi kalau kita lihat dari pasar, yang dibutuhkan itu adalah orang yang bisa menjadi perekat dari banyak dimensi
kesulitan gitu kan, Yeah. banyak dimensi, generasi, keyakinan, masalah kesehatan, masalah sosial, masalah ekonomi, keamanan pertahanan, masalah suku bangsa itu Betul, kan, ya, itu kan betul, ya. menjadi masalah Ya, itu ya. di banyak tempat. Ini mesti ada orang baru yang dipercaya untuk bisa menyatukan. Kalau Ya. energinya bisa satu, itu pasti hebat sekali Indonesianya itu. Ya, Karena ya. apa? Generasi yang baru itu, yang saya bilang generasi milenial itu jumlahnya statistik 147 juta. Jadi itu luar biasa sekali. Ya. Artinya resources itu luar biasa sekali. Ini yang kemudian menjadi modal itu kan ya. Ya. Modal. Dunianya berubah, kita akan berubah lebih cepat daripada apa yang dibayangkan itu. Iya. Perlu pemimpin yang bisa menggerakkan menjadi lokomotifnya ke depan supaya bisa ini berjalan itu kan. Iya. Itu masalahnya itu. Ya, mungkin kembali ke figur presiden nih Bli Putu. Nah, sekarang kan persoalannya track record masing-masing figur ini kan sudah tercatat rapi ini. Jadi masyarakat juga cerdas memilih siapa menjadi unggulan mereka nanti menjadi presiden di 2004. Kan sudah ada di tangan-tangan mereka. Nah, menurut Bli Putu dari sekian figur yang menarik untuk kaum milenial itu siapa itu? Itu kan teman-teman Bli Putu semua itu. Sebetulnya gini itu kan ya. Ini kan kita tidak menjadi personal, tidak emosional itu kan ya. Ya. Kalau lihat daripada apa namanya itu elektabilitas, statistik itu survei gitu kan ya. Memang yang tinggi-tinggi surveinya itu adalah Prabowo itu kan, Prabowo, ada Ganjar, ada Anies di sana tuh. Kemudian ada Gubernur Jawa Barat itu kan ya, Ridwan Kamil di sana itu Betul, cukup ya, tinggi ya, itu. ya. Yang itu ada AHY, kemudian ada Erlangga Hartarto itu kan. Itu yang sebetulnya yang cukup besar. Cuma kalau urusan politik kan soal waktu, soal momentum. Sama Yeah. dengan Jokowi. Jokowi Yeah. tidak muncul, cuma dia 1 tahun muncul terakhir, kemudian dia menjadi leading itu kan. Yeah. Ini juga soal kosmik juga, soal waktu. Ya, ini soal, menarik. Soal pengaruh masyarakat, soal lingkungan dan lain sebagainya. Menarik masalah kosmik dan berpengaruh. pengaruh alam semesta ini kan sangat berpengaruh terhadap munculnya suatu kepemimpinan, figur kepemimpinan. Nah, kalau kita kembali sekarang, ini ada Pilpres. Pilpres ini kan berdampak pada peta politik di daerah, terutama di Bali. Nah, sekarang masyarakat Bali seperti apa sih maunya figur itu sehingga peta politik Bali dengan Jakarta ke presiden mungkin IKN yang baru itu bisa harmonis, Bli Putu. Sebetulnya kan 2024 kan masih jauh. Kalau politik itu jauh, masih jauh itu kan ya. Ya. Karena politik apapun bisa terjadi dalam waktu yang singkat. Yang singkat ya. Apapun bisa terjadi gitu kan. Iya. Ada yang bisa kebayangkan Ahok kan mungkin dikalahkan semua orang itu kan waktu yang singkat. Iya. Tapi begitu isu keyakinan dilemparkan itu dia habis itu kan ya. Isu SARA keyakinan, dipakai ya. Isu SARA dipakai itu kan, padahal nggak Ya. salah apa-apa isu SARA dipakai. Nah, memang politik itu banyak namanya rekayasa engineering itu kan, itu bagian daripada terjemahan sosial itu kan ya. Ya. Nah, sekarang apapun bisa terjadi. 2024 masih jauh. 2023 hampir semua kepala daerah itu di PLT. Ya, ini kan menarik 2023 ini. itu berhenti dia kan ya, dicari Iya, kembali orang baru. ke titik nol itu. Tidak bisa Jadi menggerakkan aparat semuanya kan, nggak bisa dia gerakkan Ya. itu kan ya. Tidak bisa menggerakkan uang juga, tidak bisa menggerakkan Kekuasaan juga. aparatur, tidak bisa menggerakkan kekuasaan juga dan lain sebagainya. Kan Ya. menjadi titik nol. Ini kan bahaya. Setahun jeda itu bahaya untuk banyak pemimpin itu kan ya. Banyak orang yang menyiapkan dirinya menjadi kepala daerah itu jeda itu cukup bahaya itu kan ya. kosnya sangat tinggi itu ya. Social cost ini dan gangguannya tinggi. Apalagi dengan adanya media sosial. Isu itu bisa menjatuhkan banyak orang. Isu. Makanya harus hati-hati, jaga diri itu. Isu Iya. apa dan lain sebagainya itu. Politik itu kan mesti jangan terlalu dekat dengan matahari kan ya. Selalu ada kehangatan. Jaga jarak gitu kan ya. Saya dengan Pak SBY nggak mau dibilang paling SBY nggak. Saya ketua Bapilu, Yeah. kawan dekatnya, Yeah. menjadi inner circle-nya. Yeah. Tapi tidak mau terlalu bilang bahwa paling SBY nggak. Jauh kita paham ini kan ya, ilmunya paham tuh kan. Selalu jaga jarak. Yeah. Kalau nggak itu kita digigit sama teman kita kan. Orang yang dekat-dekat punya akses kan, pasti digigit hidup-hidup, Yeah. kita ditelan hidup-hidup kan ya. Itulah. Jadi jaga semuanya itu. Tapi kemudian nanti yang saya lihat semua akan lakukan ada perubahan itu. Dan Yeah. kita ingin bahwa orang-orang baru akan muncul memimpin negara baru ini kan ya. Yeah. Seperti yang terjadi
di Kanada kan orang baru di Kanada. Kanada Trudeau itu kan. Iya. Kemudian Macron yang ada di sana di Finlandia juga di Selandia Baru. Orangnya muda-muda. Orang muda aja umur dia. 30-an sudah jadi presiden, jadi perdana menteri dan lain sebagainya. Iya. Dan negara bisa digerakkan dengan cara yang lebih elegan itu kan. Iya. Tapi mungkin karena masyarakatnya sudah matang. Iya. Secara sosial politik sudah matang. Iya. Tidak emosionalan Ya. kayak kita kan ya. Ya kalau tarik lagi ke Bali ya kita lihat figur yang paling menonjol disebut-sebut di Bali itu kan figur Ganjar Pranowo. Kemudian kalau ini misal ini kita kan memprediksi politik gitu loh. Kalau ini kemudian Ganjar maju jadi presiden, kemudian pemilihan masyarakat Bali akan tertuju pada Ganjar. Kira-kira peta politik di Bali berubah nggak? Peta politik partai misalnya? Ya tergantung konstelasi di Jakarta kan, karena di daerah-daerah kan partainya nggak ada itu kan ya, nggak ada partai di daerah tuh. Ya, itu pusat itu bilang pusatnya. pusat perintah Wah. yang di bawah dia akan ikut itu kan ya, begitu tuh kan. Iya. Dulu saya ketua Bapilu dulu, kalau orang di daerah nggak cocok dengan saya ganti orangnya, atau memangnya kamu kenapa gitu kan, diganti orangnya gitu kan. Oh, iya. Jadi partai politik begitulah, jadi Iya. dia petanya begini. Masyarakat kan nggak bisa kita perintahkan, masyarakat bebas-bebas saja. Tapi kalau struktur partai politik dia memang garis lurus dia gitu, itu kan ya. Iya. Tapi bicara soal calon pemimpin itu kan ya, memang sangat tergantung sekali siapa yang dicalonkan dengan apa itu kan ya. Misal Pak Ganjar itu, Ganjar nanti didukung oleh siapa? Apakah Ganjar didukung oleh PDIP? Bisa saja partai lain yang akan mendukung Ganjar. Iya. Begitu Ganjar punya elektabilitas tinggi, Ya. uang datang, dukungan datang. Ya. Jadi paham tuh. Iya, betul. Jadi elektabilitasnya tinggi, misalnya lebih dari 40% di atas, semua orang akan taruh apa saja untuk mendukung harapan itu. Iya, Belum misal tentu PDIP, partai Lain misalnya Nasdem, Demokrat, Iya. atau partai PAN, partai apa itu yang bisa saja mendukung Pak Ganjar itu kan. Iya. Itu aja. Iya. Kalau dia tidak didukung oleh PDIP kan. ya, ini misalnya kalau Ganjar maju kan gitu. Kemudian elektabilitas Ganjar tinggi. Kan tidak bodoh PDI juga meninggalkan Ganjar. Ya, kesel belakangan ini kan seolah Ganjar dilepas begitu atau tidak direken sama ini PDIP. Kan ini politik. Bisa saja tes water, airnya kemudian dia tes saja tuh kan ya. Apakah Ganjar punya elektabilitas tinggi atau dukungan masyarakat tinggi, kan kita tidak tahu tuh kan ya. Ya. Apa ini kan PDIP kan sudah partai yang sudah lama sekali, partai yang sangat berpengalaman sekali gitu Ya. kan ya. Sama saja dengan Jokowi dulu kan ya, orang tidak bisa bayangkan Jokowi jadi calon presiden itu kan ya. Ya. Orang pikir tapi kemudian tes elektabilitasnya tinggi, Jokowi lah kemudian dipilih untuk mewakili PDIP itu kan ya. Ya. Kan begitu kan, politik tidak harus apa yang dikatakan di publik itu Iya. apa yang muncul kan belum tentu juga. Jadi Itu politik itu engineering kan, Iya. political engineering kan. Jadi politik apapun bisa terjadi ya. Last minute pun bisa terjadi ya. Kalau kita lihat dari perjalanan lahirnya pemimpin-pemimpin di Indonesia kan kadang-kadang last minute Jokowi begitu tampil sehingga jadi pilihan masyarakat. Karena zaman sekarang itu memang yang menentukan itu survei, elektabilitas. Ya. Ya. Saya kan ketua Bapilu dulu. Ketua Bapilu Partai Demokrat kan ketua tim itu kan ya. Ya. Dari 87 pertarungan itu kan ya. Jadi menentukan kalau di sekitar kita pasti ribut itu kan. Saya dulu kan sama Syarif Hasan, sama Pak Karwo itu di samping saya, ini Syarif Hasan, Pak Karwo, kemudian Marzuki Ali, itu kan rumit itu kan ya. Saya ketua tim ini kan orang yang punya kekuasaan semua kan ya. Yeah. Jadi sulit sekali. Yang pakai kita parameter menentukan itu adalah survei. Yeah. Survei yang kredibel. Begitu surveinya bilang A, ya kita harus pakai ikut A. Yeah. Gitu loh. Kalau personal kan rumit, jadi sibuk bertengkar kita nanti kan ya. Mencalonkan banyak pemimpin daerah, di banyak tempat yang berbeda. Begitu Yeah. loh. Begitu loh beli. Makanya dulu waktu saya jadi timnya namanya Rido Ficardo Lampung itu. Yeah. Rido Ficardo kan orang yang umur 32 tahun jadi gubernur. Saya lah ketua timnya, saya ketua Bapilunya pada waktu itu. Ya. Jadi karena Marzuki Ali, kemudian Agus Hermanto, kemudian Syarif Hasan punya calon yang lain, kan saya agak takut juga ditindas sama mereka kan ya. Yeah. Berdasarkan survei dari LSI itulah kemudian kita pilih Yeah. bahwa itu calon kita. Ya. Itu loh. Itu masing-masing partai pasti akan mengadakan survei ya itu ya. Pastilah itu kan ya. Masing-masing partai pasti mengadakan survei itu kan untuk menentukan calon yang kira-kira memungkinkan untuk menang itu kan ya. Ya. Bukan hanya calon untuk dicalonkan saja, tapi calon bagaimana calon
pakai untuk menang. Kalau calon untuk menang, partai itu akan grade-nya akan jauh lebih tinggi daripada apa yang seharusnya. Ya. Itu mainnya begitu. Ya. Jadi sangat fair sekali. Fairness-nya bagus itu gitu ya kan ya. Tapi ada pesan-pesan untuk para kaum milenial ini, apakah dia, kan ini bosan orang tentang berbicara politik itu, bagaimana Beli Putu bisa memotivasi kaum muda ini untuk bisa lebih menyenangi dunia politik itu? Ya, yang paling penting kan politisinya harus bersih itu kan ya. Orang milenial sekarang tidak suka yang kotor-kotor, yang keras, yang kotor, nggak suka tuh. Karena mereka dengan lifestyle yang cukup menyenangkan, tidak mau ruwet itu kan ya. Rumah saja tidak mau ruwet. Rumah pasti tidak banyak ukir-ukiran, pasti minimalis. Ya. Temboknya pasti tembok yang putih, yang lebih terbuka, lebih bersahabat gitu loh. Jadi kultur milenial itu begitu. Kultur, gestur, lifestyle itu sangat berbeda sekali ya. Nggak kayak kita ini. Makanya kita harus beri model yang harus cukup bagus, bahwa politik itu sebetulnya menyenangkan, seperti bisnis gitu. Politik itu menyenangkan seperti bisnis. Ini yang harus dipresentasikan sama teman-teman politisi kita, supaya politik ini menjadi magnet. Karena kan di politik itu orang merubah negara, merubah sistem dan lain sebagainya. Kan di sana yang merubah. Kalau pemimpin kita pintar, masyarakat juga akan bisa mengikuti menjadi lebih pintar, sistem dan lain sebagainya. Itulah sebetulnya milenial. Karena potensi milenial itu 147 juta manusianya yang saat sekarang, yang sangat potensial sekali, lebih besar dari partai, lebih besar daripada LSM yang mana saja, baik NU Muhammadiyah, lebih besar itu namanya LSM milenial itu ya, kelompok milenial besar sekali itu. Inilah yang akan menjadi fondasi daripada perubahan masa depan Indonesia. Milenial 147 juta. Nah, itulah yang menentukan nasib masa depan bangsa kita ya itu ya. Ya, demikianlah podcast kita ini. Terima kasih Beli Putu sudah mampir ke studio kita. Saya Beli Nyoman udah lama ini, terima kasih telah diundang datang sini kan ya. Walaupun saya gak paling nyari tempatnya di sini kan, tempat lantai 3 gitu kan ya. Pak Murah juga katanya. Paling saya nyari, wah ini udah sampai akhirnya kan ya, saya pakai Google itu semua kan, ikuti aja semua. Ya, sampai makanya saya tadi sampai juga kita kan. Ya mudah-mudahan nanti para narasumber kita dengan mudah mencari tempat podcast ini. Kalau Beli Putu sudah bisa sharing ini, ini podcast ini cocok untuk kebebasan berbicara, merdeka. Pokoknya ini hebat ini. Pokoknya ini luar biasa ini. Membantu demokrasi, membantu keterbukaan. Ya. Merdeka. Terima kasih, Beli Putu. Terima kasih. Metro Bali Podcast.